saya lihat gitu, kayak sekarang rada kasihan tuh lihat anak sekolah sekarang tuh, soal tidak sekolah kembali gitu tuh karena adanya COVID-19 kayak gini. Nah itu gimana Rob? Menurut? Ya benar sih, karena terlalu lama diliburkan ya, dipaksa untuk libur sih benar, bukan diliburkan secara sah itu. Dari bulan Maret ya itu ya mungkin. Maret, April, Mei, Juni itu sebenarnya udah libur ya. Libur karena udah pergantian tahun ajaran kan ya. Juli. Kayak udah lama sampai ujian pun online ya. Yang saya kasihan itu online nih kan. Iya. Jadi ribet, tapi ya awal ribet sih. Mungkin buat mahasiswa atau SMA, SMP no problem kan. Karena dia udah punya gadgetnya masing-masing dan udah bisa lah, udah ngerti lah apalah gadget gitulah. Iya. Sedangkan yang SD atau yang SD kelas 6, 5 mungkin ngerti ya. Iya. Yang di bawah itu kan mungkin nggak bisa karena harus didikan orang tua. Yang saya kasihin itu orang tua jadi yang repot gitu. Iya. Lalu ngerjain soal-soal, tugas-tugas dari yang sekolahnya itu kerjaan anak menjadi karena kerjaan anak di sekolah ya, orang tua. Dan jadi ya double kerja ya. Iya, 2 kali lipat. Jadi ya kasihan juga sih sebenarnya orang tua juga. Terus juga dampaknya juga ada kayak males juga. Iya, jadi anak-anak kan banyak main ya. Iya. Banyak main, entah itu main game. Ya gara-gara game begadang kan ya. Iya, begadang. Jadi lupa jam tidur lusannya. Intinya sih kebanyakan main game. Jadi, itu yang ini ya, yang anak-anak yang udah mengenal dunia teknologi. Iya. Balik ke orang-orang pendidikan yang masih tertinggal. Kan banyak di Indonesia nih. Contohnya aja kayak listrik pun masih belum 100% menyeluruhi Indonesia. Semua ada gitu. Yang paling kasihan itu sebenarnya yang terdampak orang-orang yang teknologinya masih tertinggal ya. Di Indonesia sebenarnya masih banyak kan. Contohnya kayak kuliah dengan sistemnya daring kan, kasihan nih. Di sana entah itu ada sinyal atau tidak. Bukan saya menilai buruk itu ya. Bahkan ya kayak gitulah. Sinyal kurang, belum ada, terus tugas-tugas itu bahkan beberapa yang di Cirebon pun tugas-tugas itu mengambil ya. Orang tua ngambil ke sekolah, terus buat dikerjain, terus kerjain, kalau udah dikerjain taruh lagi ke sekolah. Berarti untuk yang misalkan tadi yang bilang kan ada listrik. Nah itu kayak yang yang tertinggal lah intinya sih. Yang tertinggal itu kan kasihan gitu, kayak pendidikannya kan jadi terganggu. Bener-bener kan. Iya, untuk yang belajar secara online itu kan berarti bukan untuk kalangan seperti itu, bukan akses yang pas gitu buat dia gitu juga ya cuy. Paling ya mungkin ya kayak gitu sih, kita ngambil tugas di sekolahan, terus kerjain di rumah. Paling ya kayak gitu yang belum pakai kuliah online atau pembelajaran online ya. Mungkin seperti itu sih. Dan yang kasihan juga anak-anaknya juga sih, apalagi yang baru masuk sekolah ya, kelas 1 SD biasanya seharusnya harus semangat gitu, rebutan kursi ya. Kursi itu kan dulu kan SD, zaman SD kan rebutan kursi kan, dan sekarang harusnya mulai pembelajaran baru malah terganggu ya, terliburkan kembali. Terus kan yang saya dengar itu pembelajaran itu cuma seminggu ternyata, dan diliburkan lagi, entah sampai kapan itu. Harusnya Januari katanya tuh ya. Katanya September, katanya Januari, belum jelas. Harusnya sih kalau kerja dan aktivitas lainnya bisa sih, kenapa sekolah untuk pendidikan kenapa nggak bisa gitu? Kenapa nggak bisa juga ya? Harusnya kan kalau bisa ya social distancing per orang nih, satu meja kayak gini nih, satu orang, terus berapa meter satu orang, nanti dibikin dua kelas, dua shift belajar. Misalkan ada 30 siswa nih di kelas, berarti bikinlah 15. Oke. Paling ya diminimkan jam pembelajaran sih ya. Lebih efektif juga. Efektifnya seperti itu daripada
kuliah atau pembelajaran Iya. online kan Iya, online terus harus diliburkan terus gitu kan. kasihan yang baru masuk loh. Iya, jadi Udah males semangat juga. nih Jadi masuk, males juga Rob, tampaknya Rob. anak-anak malah males aja jadinya. Nah, Ya aktivitas lainnya bisa dilanjutkan kok, kenapa pendidikan nggak bisa juga sih. yang bisa, kan generasi mereka kan bisa merubah atau meneruskan generasi sekarang kan. Iya. Kenapa pendidikannya di stop kan, jadi kasihan sih yang ya karena terlalu banyak libur jadi anak-anak juga malah jadi antusias belajar kan. Iya, Kan kalau dulu kan malas kan karena Malas. tiap kali berangkat males tuh cuy. berangkat sekolah, terus kalau minggu senang bisa, sekarang malah matikannya pengen belajar malah. Yang belajar. Itu tapi beberapa Rob. Ya, beberapa. Kalau menurut saya sih anak-anak yang beberapa yang rindu dengan sekolah, situasi kelas, situasi teman-temannya, Iya. atau mungkin yang dari yang siswa misalnya dari SD masuk ke SMP gitu kan, mungkin mau merasakan masa-masa SMP gitu. Iya, benar. Gimana sih mos, Iya sih, kayak gitu Kalau kan. orang SD kan baru pertama Iya, SD kan gitu cuy. kan ada rasa bangga gitu dari TK ke SD tuh. Iya, gimana? SD kan pendidikan atau formal kan ya. Heeh. Terus SD ke SMP atau SMP ke SMA Iya. dan SMA universitas atau sekolah tinggi Iya. kan. Ya antusias sih, benar sih. Dan sekarang kayak apa maksudnya? Kayak belum beraktivitas kembali yang seperti normal. Nah. Kayak gitu tuh Rob. Ya mungkin solusinya sih kalau menurut saya itu sih, pembelajarannya seperti itu. Iya, jadi Diminimalkan dengan terus dibagi kelasnya iya, pakai di-shift persif gitu ya, cuy. Iya, iya. biar ya sekolah bisa tetap berjalan lah intinya sih. Walaupun nggak total. semua Tapi yang saat- penting ada tidak merepotkan entah itu anak-anaknya atau orang tuanya gitu. Ya. Ya normal seperti sebelumnya ya harusnya Ya. sih lah. Karena pendidikan itu nomor satu sih, harus. nomor satu. Walaupun saya juga orang yang malas, tapi Pendidikan ini nomor satu. nah, perlu juga sih Iya, pendidikan benar. sebenarnya. Karena ya, dari kita sekolah bisa membaca, bisa berpikir, wawasan kan, Iya. ilmu kan, kasihan lah buat anak-anak yang saat ini terkena gara-gara COVID ya. Iya, COVID. Ya, berangkat aja kenapa enggak gitu ya. Ya, mungkin semoga cepet berangkat lah ya. Iya lah. Karena apa ya? Terlalu lama juga terlalu kasihan juga sih cuy. Jadi udah, ya sih bener juga sih, ada sisi yang tadinya malas belajar kan ya. Nah, Yang rajin belajar lagi malas kan terusan karena udah nggak belajar lagi nih. iya. Tadinya ya mohon maaf aja nih, Nah, goblok jadinya. Yang goblok nambah goblok ya. iya makin, Yang makin pintar juga ikutan goblok. makin kacau. Iya bener sih. Nah, kan harus diasah sih sebenarnya sih. Begitu. Pendidikan kapan juga gitu cuy. Semoga cepat kembali normal lah. Seperti Seperti semula. semula dan kembali sekolah beraktivitas kembali, bermain-main kembali, Ya, tidak adanya ya saling apa ya intinya saling aduh jangan pegang saya gitu ya. terus Kalau gitu sih sebenarnya sih untuk gotong royong aja sih. iya sebenarnya. bareng-bareng aja lah. Bareng-bareng. Kalau ya batuk ya hormatin lah, ditutupin, bersihin ditutupin, terusan jangan megang kalau mau megang-megang atau makan cuci tangan lah intinya sih. Kebersihan itu nomor satu juga. Itu lu cuy. Sebelum apa? Tadi yang tadi kamu ngomong Rob. Sebelum kita terjangkit penyakit, apa salahnya kita mencegah lah. Jaga itu lebih baik juga Rob. Iya, sebenarnya, Rob. Oh, iya. Walaupun sebenarnya dari kebersihan pun itu tidak meminimalisir tingkat penyakit kita kan. Iya. Tapi apa salahnya kalau kita jaga lah ini ya. Jaga lu. Ya buat anak-anak sekolah yang masih sekolah dari mulai tingkat TK, SD, SMP dan SMA, semangat lah. Jangan patah semangat dan tetap optimis bisa belajar. Maupun dibelajari sekolah ataupun dibelajari rumah, intinya harus belajar. Karena pendidikan itu nomor satu. Dan cuy. tingkat kuliah juga semangat lah. Semangat apa nih? Iya. Semangat buat belajar lah. Oke. Kan
Kan ada tuh mahasiswa yang ngoko. Iya, yang mau skripsi juga kasihan juga sih kan. Iya. Mau ke dosen pembimbing kan eder jadinya ketemu tatap mukanya. Yang seharusnya wisuda kumpul. Ditunda wisudanya. Iya. Kan kasihan juga itu. Yang seharusnya bisa Wisudanya merasakan gitu tuh. wisudanya terhalang corona jadi diundur. Iya, diundur terus. Ya semoga jangan patah semangat buat pemuda-pemudi Indonesia. Semangat lah. Oh ya mau 17 Agustusan ya. 17 Agustus ya harus ada lomba lah biar rame. Ya mungkin obrolan pendidikan saat ini atau pembelajaran saat ini Tentang COVID juga. dampaknya COVID COVID. dalam dunia pembelajaran ya mungkin cukup sampai di sini ya. Jangan lupa di like, Subscribe, share dan komen Komen. biar channel ini tetap berkembang dan bisa dimonetisasi biar dapat duit. Iya. Buat kalian yang ingin atau request tentang apalah hal-hal apa bisa request, nanti kita ngobrol berdua. Iya. Komen aja sih, komen. Aja. Komen. Nanti ya kalau saya bisa atau Anda bisa Saya bisa bisa. dibahas itu. Kalau nggak bisa ya mohon maaf, paling Insya Allah. bawa narasumber ya. Iya. Yang ahlinya gitu. Iya ya. Ahlinya ahli. Kalau sudah menemukan ahlinya kan ngobrolnya enak gitu. Iya. Oke. Sampai sini aja ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.